tentang getaran dan gelombang. Sebenarnya ini masih nyambung sama bunyi, cuman untuk video pembelajaran kali ini kita masih bahas tentang getaran dan gelombang saja. Tolong diperhatikan baik-baik karena setiap kali ada materi di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah getaran. Getaran itu apa sih? Getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Perhatikan gambar ini. Ada sebuah bandul atau bola yang diayun menggunakan tali dari posisi O. Di sini titik O ini dinamakan titik kesetimbangan. Jadi sebelum dia mendapatkan gaya, saat dia diam itu namanya titik kesetimbangan. Otomatis dia akan bergerak karena ditariknya dari A, dia akan bergerak dari A ke O, ke B, ke O, ke A. Jadi dari A balik lagi ke A itu namanya satu kali getaran atau satu kali bergetar. Seandainya ditariknya dari titik B berarti B, O, A, O, B. Pokoknya balik lagi ke titik semula, itu namanya satu kali getaran. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah kalau dia hanya setengah kali getaran? Titik mana saja yang dilewati? Silahkan dijawab, masukkan jawaban kalian nanti di CBT. Selanjutnya kita bahas tentang frekuensi. Di sini saat kita membahas getaran dan gelombang pasti berhubungan dengan frekuensi. Frekuensi itu apa? Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second atau 1 detik dilambangkan dengan F kecil. Nanti satuan hasilnya dari frekuensi adalah Hz atau Hz. Ingat di sini harus detik. Jadi seandainya nanti dia berupa menit, kalian harus ubah ke detik dulu. Terus F-nya, hati-hati, F-nya di sini adalah F kecil. Kalau F besar kemarin gaya, tapi kalau frekuensi disimbolkan dengan F kecil. Yang berhubungan dengan frekuensi ada di soal LKS halaman 48 nomor 2. Yang kedua yang kita pelajari adalah amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari titik kesetimbangan, disimbolkan dengan A besar. Simpangan terjauh di sini kesetimbangan kita tahu bahwa dia ada di titik O. Kalau menyimpang terjauh bisa ke A, bisa ke B. Itu namanya amplitudo. Jadi gambar ini amplitudonya yang mana? OA ataupun OB. Sama-sama amplitudo ya, simpangan terjauh. Ini untuk skala SMP atau MTS belum dihitung, dia hanya mengamati. Nanti kalau di jenjang selanjutnya ada rumus tentang amplitudo. Yang ketiga, nah sebelum masuk ketiga, soal yang berhubungan dengan amplitudo ada di LKS halaman 49 nomor 11. Yang ketiga adalah tentang periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Otomatis dia bergerak dari A, O, B, B, O, A, dia memerlukan waktu kan, itu namanya periode untuk satu kali bergetar. Tapi kalau waktu total, misal ini bergetar 100 kali, itu tetap waktu dengan simbol T kecil. Tapi khusus untuk satu kali bergetar namanya adalah periode, simbolnya adalah T besar. Hati-hati ya, bedain. Terus soal yang berhubungan dengan periode ada di LKS halaman 48 nomor 1. Jadi tolong dicatat soalnya sesuai urutan ini karena saya memberikan soal sesuai dengan materi, tidak dengan urutan soal di LKS. Nah, bagaimanakah persamaannya tentang getaran? Persamaannya adalah sebagai berikut. Frekuensi dirumuskan dengan N per T. N itu apa? N di sini adalah jumlah getaran. T adalah waktu total dia bergetar. Terus periode atau T besar dirumuskan dengan waktu total dibagi dengan jumlah getarannya berapa. Itu namanya periode. Yang ketiga, untuk mencari jumlah getaran, kita tinggal kali. Ini sebenarnya dikali silang. Terus berarti N sama dengan F kali T. N sama dengan F kali T. N sama dengan T kecil atau waktu total dibagi dengan periode. Amati gambar ini, ya rumus 1 dan rumus 2. Di sini kan yang di sini N yang di atas N, yang di bawah T. Kalau yang periode yang di atas T, yang di bawah N.
Karena ini terbalik, kita bisa rumuskan seperti ini, bahwa F sama dengan 1 per T. Jadi seandainya kalian sudah ketemu F-nya 2, berarti otomatis periodenya adalah 1 per 2, begitu ya. Sebaliknya, T juga sama dengan 1 per F. Jadi nggak harus dihitung N per T atau T per F, enggak. Kalau sudah ketemu salah satu, tinggal 1 per berapa hasilnya kalian ketemu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal untuk getaran ya. Jadi soalnya jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali. Kalau jumlah getaran itu berarti N. N itu sama dengan jumlah getaran. Jumlah getaran disimpulkan dengan N, jumlahnya adalah 60. Terus dalam waktu, ingat kalau waktu berarti dia T kecil. Waktunya adalah 15 second. Terus yang ditanya adalah frekuensi. Ini sudah second, sudah benar. Yang ditanya adalah frekuensi, disimpulkan dengan F. Yang kedua yang ditanya adalah periode atau T. T-nya berapa? Ingat, hati-hati. Di sini kalau waktu T kecil, tapi kalau periode itu ada T besar. Kita cari dulu frekuensi. F rumusnya adalah N per T, berarti di sini N per T adalah jumlah getaran dibagi dengan waktunya berapa. Kita punya jumlah getarannya adalah 60, waktunya adalah 15 detik, berarti hasilnya adalah 4 Hz. Ingat ya, untuk menghasilkan Hz berarti dia waktunya harus second, nanti baru bisa Hz. Seandainya dia menit, kalian harus ubah ke detik dulu. Terus pertanyaan yang kedua adalah periode. Di sini periode adalah T besar. T besar rumusnya adalah T kecil waktu total dibagi dengan jumlah getaran. Waktu totalnya tadi adalah 15 second, berarti 15 dibagi dengan jumlah getarannya adalah 60, hasilnya adalah 1 per 4 detik. Karena ini tadi satuan dari waktunya adalah detik atau second. Ataupun kalian bisa juga cari dengan cara begini. Misalnya T sama dengan 1 per F, kan boleh rumus ini. Berarti langsung 1 per F-nya hasilnya 4, 1 per 4 berarti ya second. Nah, di sini harus sama, kalian menggunakan rumus yang T per N ataupun 1 per F, hasilnya harus sama 1 per 4. Nah, di sini ada contoh soal. Selanjutnya, soal-soal yang harus kalian kerjakan yang masih berhubungan dengan getaran. Jadi di CBT nanti soal nomor 5-nya adalah soal di LKS halaman 49, soal nomor 4. Ada di pilihan ganda. Terus kalian cari frekuensi di sini. Habis itu soal nomor 6-nya adalah soal LKS halaman 49, masih pilihan ganda di nomor 6. Soal nomor 7 ada di LKS halaman 49. Kita loncat langsung ke nomor 20 ya. Di nomor 20, soal nomor 9-nya adalah nomor 8 dulu. Nomor 8 ada di halaman 42. Nah, di halaman 42 ini dia soalnya bukan pilihan ganda, tapi nanti jangan khawatir, di CBT sudah saya kasih pilihannya. Nah, di nomor 2 ini ada pertanyaannya, ada 2. Yang satu dia bertanya tentang frekuensi, jadi saya kasih ini 2A. Yang 2B itu yang bertanya tentang yang di sini 2A adalah periode dan yang 2B adalah tentang frekuensi. Jadi kalian nanti menghitung periode dan frekuensinya. Terus kita ke soal nomor 10. Soal nomor 10 itu ada di LKS halaman 52. Di sini sama, halaman 52 nomor 2A ini ternyata ada 3 pertanyaan. Jadi saya bikin nomor 2A, 2B, 2C, masing-masing nomor 10, 11 dan 12 di CBT-nya. Nomor 2A yang ditanya adalah periode, 2B adalah frekuensi, dan 2C adalah amplitudo.
Untuk soal nomor 13 ini silakan dicatat. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit. Ingat di sini silakan diubah ke detik sehingga menghasilkan 40 getaran. Tentukan periode bandul karena dia maunya terakhir menghasilkan second. Nah, kita mulai masuk gelombang ya. Hati-hati. Di sini paling sering muncul adalah gelombang. Gelombang di sini adalah energi getaran yang akan merambat berbentuk gelombang. Jadi gelombang itu berupa energi getaran. Jadi pada perambatan gelombang yang merambat adalah energinya, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar. Jadi kalau kalian menggetarkan senar, senarnya nggak jalan-jalan, yang jalan hanya energinya. Terus berdasarkan energinya, gelombang dibedakan menjadi 2, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik memerlukan medium, misalnya gelombang tali, itu misalnya saat kalian main gitar, itu kan pakai tali atau senar, itu salah satu contoh dari gelombang mekanik. Ataupun gelombang air, arus air itu gelombang mekanik. Gelombang bunyi, saat saya ngomong ini menghasilkan gelombang mekanik. Nah, yang keempat adalah gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Nah, di sini tidak memerlukan medium, maksudnya kalau sinar matahari sampai ke bumi itu kan nggak ada mediumnya, ruang hampa, tapi bisa nyampe, itu adalah contoh gelombang elektromagnetik. Beda dengan mekanik, kalau mekanik ini kan butuh medium. Contohnya saja misalnya kalian berada di sebuah kotak kaca, saya di luar, kalian di dalam nyanyi-nyanyi, saya nggak akan dengar suara kalian karena tidak ada medium yang merambatkan suara kalian sampai ke telinga saya. Nah, untuk gelombang mekanik ini nanti yang kita pelajari adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jangan khawatir nanti menghitung di masing-masing gelombang ini. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal merambat tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang pada permukaan air. Ini adalah gambar dari gelombang transversal. Jadi, ibu talinya bergeraknya begini. Kalau diamati benar-benar diperbesar, gerakannya akan seperti ini. Nah, hati-hati lagi di sini. Untuk kunci dari bisa mengerjakan materi getaran dan gelombang, kalian harus bisa 1. Otomatis hafal rumus, 2. Bisa menghitung, 3. Bisa membaca gambar. Jadi nggak semua soal itu ngomong dengan kata-kata, beberapa soal langsung ngomong dengan gambar. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak 1 bukit gelombang dan 1 lembah, atau 1 puncak dan 1 lembah. Jadi di sini yang dikatakan puncak adalah A, B, C. Ini puncak. A, B, C adalah puncak. C, D, E adalah lembah. Jadi yang dikatakan satu gelombang adalah A, B, C, D, E, atau dari titik A sampai ke titik E. Pokoknya syarat satu gelombang 1 puncak dan 1 lembah, atau 1 bukit dan 1 lembah. Satu gelombang ini dilambangkan dengan lambda, bacanya lambda. Ini ya, lambda. Gambarnya seperti ini, nulisnya nanti lambdanya dengan satuan meter ataupun sentimeter. Jadi nanti silahkan dilihat soalnya maunya dia meter atau senti. Jawaban akhirnya maunya meter atau senti. Jadi di sini kita bisa tahu totalnya berapa, berarti ada berapa? A, B, C, D, E 1, E, G, H, I 2, terus sampai ke sini 1/4. Jadi di sini totalnya adalah 2/4. Di sini 1, 2, 1/4. Jadi 2/4. Kenapa 1/4? Karena di sini hanya setengah puncak. Kalau dia itu total puncak doang, berarti dia 2,5. Tapi karena hanya setengah puncak, berarti dia 1/4 gelombang. Terus ada lagi simpangan terbesar dari gelombang yang disebut dengan amplitudo. Tadi kalau di getaran berarti dia juga simpangan terjauh, di sini juga simpangan terbesar. Di sini dari B ke B kecil. Jadi puncaknya sampai di mana? Ataupun dari D sampai D aksen. Lembahnya paling bawah di mana? Ini namanya
amplitudo. Oh iya, untuk satu gelombang tidak harus begini ya. Yang penting nggak harus dari A ke E, enggak. Kalau dia ini misalnya D sampai H, ini juga satu gelombang. Kenapa? Karena seperempat lembah ditambah setengah lembah ditambah setengah lembah, satu lembah ditambah satu bukit, totalnya juga tetap satu gelombang ya. Jadi tergantung soal pengen motongnya di mana. Yang penting jumlah satu gelombang adalah satu puncak ditambah satu lembah. Yang ketiga adalah lengkungan CDE merupakan lembah. Ini sudah. Kalau dia itu ABC, dia adalah bukit. Rumusnya bagaimana? Ini rumusnya. Kalau tadi kita sudah ngomong F adalah frekuensi, di sini muncul V. V kita tahu adalah kecepatan dan ini adalah lambda atau panjang gelombang. V adalah cepat rambat dengan satuan meter per second ataupun sentimeter per second. F adalah frekuensi dengan satuan hertz dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Kalau lambdanya meter, otomatis nanti kecepatannya satuannya adalah meter per second. Tapi kalau lambdanya sentimeter, berarti kecepatannya sentimeter per second. Ini dibolak-balik. Jadi kalau ditanya misal F-nya berapa? F adalah V atau kecepatan dibagi dengan lambda. Kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Kalau ditanya lambdanya berapa atau panjang gelombangnya berapa? Kecepatan kita bagi dengan frekuensi ya. Ini segitiga ajaibnya, jangan lupa. Jadi kalau ditanya kecepatan adalah lambda F atau F kali lambda. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Untuk contoh soal yang kedua, di sini kita mengamati tentang gelombang transversal. Pertanyaan pertama, berapa jumlah gelombang di atas ini di samping ini? Ingat bahwa satu gelombang itu terdiri dari satu puncak ditambah dengan satu lembah. Nah, kita tahu bahwa di sini ada satu puncak, di sini satu puncak, satu lembah, berarti di sini satu gelombang plus di sini ada lagi satu puncak. Berarti ditambah satu puncak, hasilnya berarti sama dengan 1,5 gelombang. Jadi satu puncak dari A ke B, satu lembah dari B ke C, di ini A ke B, di sini B ke C, terus di sini satu puncak lagi dari C ke D. Jadi total adalah 1,5 gelombang. Terus pertanyaan yang kedua, tentukan amplitudo. Amplitudo itu disimbolkan dengan A besar, dia adalah simpangan terjauh. Kita lihat puncak paling tinggi di mana? Ternyata puncak atau lembah paling rendah di mana? Itu adalah amplitudo. Puncak paling tinggi adalah di titik E dengan tinggi adalah 2 cm. Berarti di sini adalah amplitudonya. Amplitudo berarti A-nya sama dengan 2 cm. Ini kan sebelah kiri 2 cm, atau kalau pengen dibikin ke meter berarti adalah 0,02 meter karena 1 meter adalah 100 cm. Terus pertanyaan yang ketiga, tentukan periode. Periode itu disimbolkan dengan T besar. Periode itu adalah lama waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Kita tahu bahwa satu gelombang tadi dari A sampai ke C. Di sini ada tulisan detik, berarti di sini menunjukkan dia sumbu X-nya dia adalah waktu. Kita lihat bahwa T adalah periodenya untuk menempuh satu gelombang dari A ke B, B ke C ternyata membutuhkan waktu 1,5 detik. Jadi periodenya adalah 1,5 detik. Terus pertanyaan yang keempat, tentukan panjang gelombang atau lambda. Belajar gambar lambda ya. Terus habis itu lambda itu begini kan, lambda ini namanya lambda adalah panjang satu gelombang. Kita lihat panjangnya berapa, ternyata nggak ada, adanya adalah dari titik A sampai ke titik
D. A sampai D itu adalah 30 cm. Ini boleh kita simbolkan dengan S atau panjang total. Seperti jarak kemarin waktu belajar gerak, jarak adalah S, space. Terus habis itu jumlah gelombangnya tadi dari A sampai D itu adalah 1,5 kan, kita sudah hitung tadi 1,5 gelombang. Nah, lambda rumusnya adalah S dibagi dengan N. Panjang totalnya adalah 30, kita bagi dengan 1,5. Hasilnya adalah 20 cm atau 0,2 meter. 20 dibagi 100 hasilnya 0,2. Terus pertanyaan yang ke-5 atau yang E adalah cepat rambat. Cepat rambat adalah V. V kita tahu bahwa V itu rumusnya adalah lambda dibagi dengan T atau panjang gelombang dibagi dengan waktu yang diperlukan atau periode waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Panjang gelombangnya kita punya 20, periodenya kita punya 1,5. Berarti hasilnya adalah 13,3 cm per second. Atau kalau kalian pengen bikin ke meter, berarti hasilnya adalah 0,13 meter per second, karena dibagi 101,2 jadi 0,13. Pertanyaan yang terakhir adalah jumlah gelombang selama 2 menit. Di sini adalah T, waktunya adalah 2 menit. Hati-hati bahwa waktu tetap T kecil, tapi kalau periode adalah T besar. Jadi jangan diabaikan hurufnya kecil atau besar. T-nya adalah 2 menit. Kita tahu bahwa 1 menit adalah 60 detik, berarti kita bikin ke detik kali 2, 120 detik. Terus yang ditanya adalah jumlah gelombang. Jumlah gelombang adalah N. N-nya berapa? Caranya bagaimana? Caranya adalah N sama dengan T kecil, waktu total dibagi dengan periode waktu untuk satu gelombang. Berarti 120 kita bagi dengan 1,5. Hasilnya adalah 80 gelombang. Kalau belum paham, yang ini didengarkan berkali-kali karena untuk soal gelombang, getaran dan gelombang yang paling sering keluar adalah soal tentang gelombang transversal. Selanjutnya kita masuk ke gelombang longitudinal. Kalau tadi gelombang transversal kan ada puncak, ada lembah. Kalau gelombang longitudinal ada rapatan. Jadi yang dekat ini namanya rapatan dan ada renggangan. Satu gelombang terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Lambdanya adalah satu renggangan dan satu rapatan atau satu rapatan dan satu renggangan. Jadi ini di total adalah 1,5 gelombang karena ada 2 rapatan dan 1 renggangan. Contoh dari gelombang longitudinal ini pada per atau slinky. Ini membentuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal memiliki arah rambatan yang sejajar. Kalau transversal tadi kan tegak lurus, kalau di sini sejajar. Contohnya adalah gelombang bunyi. Jadi kita ngomong itu menghasilkan gelombang longitudinal. Rumusnya masih sama, bedanya apa? Bedanya hanya di cara membaca gambar. Jadi kalau tadi puncak, lembah, di sini rapatan, renggangan ya. Ingat bahwa satu gelombang terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Saya reminding lagi bahwa rumusnya cepat rambat atau V adalah F dikali dengan lambda, frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Nanti kalau nggak ada F ya berarti kalian bisa pakai periode atau T. Di sini untuk contoh soal yang ketiga ya ini ya, gelombang bunyi merambat dengan, berarti di sini adalah gelombang longitudinal dengan panjang gelombang adalah 2 meter. Berarti di sini adalah lambdanya adalah 2 meter. Terus habis itu jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, waktu satu gelombang berarti dia adalah periode atau T adalah 0,5 second.
Tentukan cepat rambat gelombang. Di sini paling enak kita kerjain frekuensi dulu ya. Frekuensinya berarti F sama dengan 1 per T, berarti 1 per 0,5 hasilnya adalah 2 Hz. Nah, baru kita kerjain ke yang di sini adalah cepat rambat. Cepat rambat disimbolkan dengan V. Cepat rambat adalah V. Berarti V-nya berapa? V adalah lambda F. Lambda F. Untuk contoh soal yang cepat rambat adalah V. Berarti V-nya berapa? V adalah lambda F. Lambda F, lambdanya adalah 2 dan F-nya adalah 2, hasilnya adalah 4 meter per second. Ataupun kalian bisa pakai rumus V sama dengan lambda per T, hasilnya akan sama 4 cm. Selanjutnya adalah latihan soal atau soal yang harus kalian kerjakan. Untuk nomor 14, ini adalah sebuah gelombang panjangnya adalah 0,75 meter dengan cepat rambat adalah 150 meter per second. Berapa frekuensinya dengan satuan Hz? Ingat di sini sudah 0,75 meter, jadi sudah sama satuannya. Terus nomor 15, suatu sumber getaran memiliki frekuensi 300 Hz, gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per second. Berapa panjang gelombang dengan satuan meter? Ini tolong soalnya juga ditulis ya, jadi nanti pas ngerjain CBT, pastikan pas ngerjain CBT kalian sudah punya semua jawaban. Karena di CBT nggak ada soalnya, langsung hanya soal nomor 1, soal nomor 2 begitu tanpa ada kalimat-kalimatnya. Terus soal nomor 16, jika frekuensi suatu getaran 440 Hz, panjang gelombang adalah 75 cm, berapa kecepatan gelombang? Ini 75 cm kalian harus bikin ke meter dulu. Kenapa? Karena kecepatannya maunya hasilnya adalah meter per second, bukan centimeter per second. Terus soal nomor 17, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Jika frekuensinya adalah 50 Hz, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah, di sini nggak ada masalah dengan satuannya, jadi tinggal dimasukkan rumusnya. Terus selain itu, ini ada latihan soal yang ada di LKS. Untuk halaman nomor 18, kalian bisa buka di halaman 42, soal nomor 3. Halaman 42, soal nomor 3. Yang ditanya adalah kecepatannya. Nanti pilihan gandanya satuannya adalah meter per second. Jadi nanti kalau dia centimeter bikin ke meter per second. Untuk soal nomor 19 ada di halaman 49. Halaman 49 soal nomor 10. Soal nomor 10 ini adalah soal pilihan ganda. Terus nomor 20 ada di halaman 50. Nah, halaman 50 ini berhubung soalnya urean, dia ternyata di nomor 3 ditanya ada jumlah gelombang dan frekuensi. Jadi yang jumlah gelombang saya masukkan di 3A, yang nomor 20. Untuk frekuensi yang 3B ada di nomor 21. Jadi nanti untuk jawaban 3B silahkan dimasukkan di nomor 21. Terus soal nomor 22 ada di halaman 50, soal nomor 4. Di sini nggak masalah, yang ditanya hanya satu hal. Terus selanjutnya nomor 23 ada di halaman 50, soal nomor 5. Yang ditanya adalah kecepatan atau cepat rambat. Nomor 24 ada di LKS halaman 51, nomor 1 yang pengayaan. Ada paling bawah, ada gambarnya gelombang transversal, jadi tolong diamati gambarnya baik-baik. Soal nomor 25 ada di LKS halaman 70, nomor 16. Halaman 70 nomor 16 ini, di sini bukan nomor 16 ya, nomor 18. Ingat 18, yang dia itu adalah tentang getaran. 18 ya, ini maaf salah ketik, saya ulang 18. Terus nomor 26 ada di soal nomor 21. Ini juga pilihan ganda, masih di halaman 70.
Soal nomor 27 di halaman 72. Halaman 72 soal nomor ini masih di halaman 70, Nak, maaf. Ini halaman 70 soal nomor 22. Halaman 70 soal nomor 22. Soal nomor 28 baru kalian masuk di halaman 72. Nah, di sini ada hanya satu nomor, cuman ada 4A, 4B, 4C. Untuk 4A yang ditanya adalah periode, untuk 4B yang ditanya adalah panjang gelombang, dan untuk yang 4C yang ditanya adalah frekuensi. Jadi untuk latihan soal di materi getaran dan gelombang ini ada 30 soal. Ingat, pastikan sudah menjawab semuanya baru masukkan di CBT. Terima kasih, semoga paham dengan materinya. Wassalamualaikum.